Untuk generasi muda, saya berharap jangan ragu untuk menjadi wirausaha. Jangan ragu untuk memulai bisnis yang baru. Saya kira ini akan menjadi sebuah siklus ya yang akan semakin membesar, menumbuhkan ya, dan yang pasti bermanfaat ya buat umat dan bangsa kita. Assalamualaikum para calon pengusaha Indonesia. Sekarang gua lagi berada di kota Bandung. Tuh, lihat tuh, pakai jaket dingin. Gua lagi berada di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kopi. Apa itu Kopi dan bagaimana acaranya? Kita ikuti liputannya. Buat teman-teman milenial, kalau dengar kata koperasi kayaknya old school gitu deh. Tapi tidak kali ini. Dalam acara Muktamar Pemuda Islam yang dihadiri oleh 20 organisasi pemuda Islam yang mengangkat isu ekonomi umat pada tahun 2019, dalam acara tersebut dihadiri berbagai tokoh yang menjadi narasumber, yaitu Menkominfo Rudiantara, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Sekjen MUI Anwar Abbas menggagas adanya koperasi yang kekinian, yaitu Kopi, Koperasi Organisasi Pemuda Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis orang atau keanggotaan atau membership based association yang sudah banyak terbukti menjadi substantif power penopang bagi perekonomian sebuah negara-negara maju. Bahkan dalam agama Islam, koperasi tergolong sebagai wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Sebab dari sinilah akan lahir banyak entrepreneurship muda, sehingga kedepannya organisasi kepemudaan akan menjadi pusat lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang akan memadukan kemampuan berwirausaha dan juga sebagai aktivis. Diadakannya Kopi ini bertujuan untuk menguatkan ekonomi daerah dan nasional, serta membentuk berbagai unit-unit usaha yang akan dikembangkan dari berbagai daerah di Indonesia. Kopi akan menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuat pelatihan kewirausahaan dari unit-unit usaha tersebut. Kopi bersama pemerintah dan swasta melakukan kemitraan strategis untuk dapat mencapai kesejahteraan anggotanya. Di mana waktu itu kita semua bersepakat bahwa kebangkitan ekonomi akan dimulai daripada pemuda. Pastinya pelatihan yang dilakukan oleh Kopi disesuaikan dengan minat para milenials. Untuk program awal Kopi adalah meluncurkan pusat inkubator bisnis pemuda dan unit usaha. Dalam acara ini secara simbolik dilakukan pembukaan unit-unit usaha dengan melepas bibit ikan nila dan ikan lele, serta menanam 1.500 pohon pepaya California. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang inkubator unit-unit usaha tersebut, yuk kita tanya-tanya kepada para pejabat yang hadir. Dan sejauh mana sih peran pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia? Di Undang-Undang Cipta Kerja, memang kita mendorong. Jadi prioritas dari Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satunya adalah UMKM, yang mana kita memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pelaku UMKM dan koperasi, mulai dari mendirikannya sampai dengan pembinaan ke depan, apa yang perlu dibantu oleh pemerintah ke depannya. Nah, banyak hal yang bisa diberikan kepada pemerintah, dari pemerintah untuk UMKM, antara lain dalam masa recovery dari pandemi COVID ini, kita memberikan insentif-insentif, banpres produktif. Misalnya tahun lalu kita berikan dengan jumlah yang cukup besar, yang saat ini juga mungkin tahun ini akan kita teruskan. Lalu untuk pelatihan-pelatihannya kita bisa memberikan melalui program Kartu Prakerja supaya bisa menjadi wirausaha-wirausaha baru. Untuk generasi muda, saya berharap jangan ragu untuk menjadi wirausaha. Jangan ragu untuk memulai bisnis yang baru. Pemerintah selalu membantu pendampingan bagi mereka. Mulai dari permodalan, kita punya yang namanya kredit ultra mikro.
dan untuk para pemula-pemula. Lalu kita punya KUR, kredit usaha rakyat yang bisa digunakan untuk menjadi wirausaha baru. Untuk koperasi kita punya LPDB, dana bergulir yang bisa kita dorong dengan bunga murah untuk koperasi-koperasi yang sudah aktif dalam 6 bulan terakhir ini. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga kita memberikan kemudahan-kemudahan mulai dari pendaftaran. Saat ini kita hanya mendaftarkan nomor induk berusaha saja ke BKPM, lalu sampai dengan produk-produk itu produk akhir, misalnya sertifikasi halal. Kita memberikan sertifikasi halal gratis kepada para pelaku usaha mikro. Nah, ini yang harus dicermati dan juga diambil potensi ini oleh para pelaku usaha mikro yang ada sekarang di Indonesia. Unit-unit usaha yang akan dikembangkan di dalam Kopi diantaranya adalah Pusat Pelatihan Usaha Muda, unit usaha perikanan, yaitu budidaya ikan nila, budidaya ikan lele, budidaya udang faname. Unit usaha pertanian dan perkebunan yaitu kebun pepaya California dan kebun mangga. Unit usaha peternakan yaitu ayam pedaging dan ayam petelur. Unit usaha mikro yaitu franchise makanan cepat saji dan barbershop. Kalau bantuan secara spesifik dari BKPM memang tidak ada, tapi kalau dalam konteks program ada. Jadi kebetulan memang saya menjabat selaku staf khusus bidang peningkatan pengusaha nasional. Ya memang fokusnya kepada pengusaha lokal sama UMKM. Januari kemarin nih baru aja kita menjalankan pilot project atau program pertama kita. Itu program kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM sekitarnya. Dengan tujuan agar bagaimana investasi yang masuk atau ada pabrik di sana benar-benar berdampak kepada ekonomi sekitarnya gitu loh. Jadi benar-benar investasi yang berkualitas. Nah, itu kita jalani. Alhamdulillah dalam bentuk subkontraktor itu sudah bernilai 1,5 triliun rupiah kemarin sepanjang 2020 yang BKPM bantu mitrakan kurang lebih gitu dan diresmikan kalau nggak salah tanggal 20 Januari kemarin oleh Presiden Pak Joko Widodo. Jadi itu proyek kita pertama dan kita akan lanjutkan di bulan Maret ini sampai Desember nanti. Mudah-mudahan teman-teman daerah bisa ikut partisipasi. Perusahaan-perusahaan besar akan kami data, akan kami mintakan proyek-proyek apa saja yang bisa dimitrakan kepada teman-teman pengusaha lokal atau sekitarnya, dan teman-teman bisa daftar langsung ke sana untuk ikut dalam metode seleksi lah kira-kira gitu ya di perusahaan masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman semua nggak usah ragu lagi mau jadi pengusaha. Sekarang banyak program di mana-mana, banyak kemudahan di mana-mana. Konteks dalam rangka teman-teman mau berusaha sekarang jauh lebih mudah dibanding dahulu kala. Sekarang kalau teman-teman mau perizinan tinggal masuk ke OSS. Sekarang kalau teman-teman mau ke perbankan udah banyak produknya sampai kurs sampai nilai-nilai terkecil. Pemerintah sampai sekarang udah banyak programnya. Sampai Omnibus Law sekarang teman-teman perlu ingat 40% anggaran BUMN itu sekarang harus diwajibkan untuk UMKM. Jadi begitu luas kesempatannya. Dan terakhir teman-teman semua, sudah banyak bukti anak muda di umur 20-an, 30-an awal sudah jauh lebih sukses dibanding orang tuanya, bahkan senior-seniornya yang berusaha lebih dahulu kala. Jadi menurut saya teman-teman nggak perlu ragu, mulai dari sekarang kalau mau jadi orang kaya, mau jadi orang yang sejahtera, ya makanya berusahalah. Oh ya guys, Kopi ini juga mendapatkan dukungan dari Bank Syariah Indonesia. Ya sebenarnya saya bersyukur ya karena teman-teman 25 organisasi ini udah punya ikatan emosional yang baik gitu kan. Tapi kita bilang kalau ikatan emosional yang baik ini nggak diformalkan yang pertama, kemudian nggak diarahkan gitu ya ke hal yang lebih strategis, itu kan sayang kan. Seperti kongko-kongko aja gitu. Jadi karena itu pikirannya akhirnya kita bilang ya udah kita masuk ke wacana kebangkitan ekonomi umat. Karena kebetulan kita ini selalu tadi jadi marah-marah aja pada saat ekonomi kita dikuasain orang lain gitu. Jadi itu semangatnya. Akhirnya alhamdulillah kita kumpul buat Muktamar Pemuda Islam itu. Ternyata tantangannya kan nggak cukup sampai di situ karena godaan ini kan banyak juga kan untuk ke politik lagi, sosial dan lain-lain. Akhirnya kita mikir ini setelah buat forumnya kita mesti buat formalkan lagi apa usahanya. Nah akhirnya ketemu lagi pada saat 1 Muharram kalau nggak salah waktu itu kita buat koperasi organisasi pemuda Islam atau Indonesia gitu. Akhirnya alhamdulillah kebentuk. Sekarang alhamdulillah usahanya udah kelihatan. Nah ke depan kita targetnya setelah ini sukses kita berhasil membangun banyak unit bisnis. Ke depan mimpinya harus kita peresmian berikutnya itu di mana
di bursa saham gitu. Jadi mimpi kita harus kita bangun ke sana untuk kita bisa menguasai ekonomi umat kita gitu. Teman-teman sekalian, para milenial seluruh Indonesia, koperasi adalah soko guru ya perekonomian bangsa kita di masa yang lalu gitu. Sehingga bagi saya untuk mengembalikan ekonomi keumatan kita menjadi basisnya kerakyatan ya, bermanfaat buat teman-teman milenial semua, ayo kita dorong lagi nih gerakan koperasi gitu sebagai soko guru perekonomian kebangsaan kita. Gerakan koperasi ini di dalamnya ada kebersamaan ya, di dalamnya ada gotong royong, di dalamnya ada kesuksesan bareng-bareng gitu. Sehingga kalau ini kita terus galakkan, kita dorong gitu ya, ini insya Allah akan jadi cikal bakal ya gerakan koperasi untuk milenial kembali gitu, gerakan koperasi untuk ekonomi bangsa kembali. Jadi sekali lagi saya mengajak semua teman-teman sekalian, ayo kita membangun koperasi kita ya. Ini sudah terbukti berhasil di sepanjang peradaban bangsa kita, dan insya Allah di tangan anak-anak muda kita bisa mendorong kebangkitan ekonomi umat kita. Terima kasih. Nah itu guys, ternyata UMKM dapat full support dari pemerintah. Maka dari itu guys, jangan kita sia-siakan masa muda kita dan terus berkarya. Untuk daerah-daerah di Indonesia yang ingin bergabung dengan Kopi, bisa menghubungi di bawah ini ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti channel ini terus dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kita bisa berbagi informasi tentang berbagai macam peluang usaha. Jangan takut untuk memulai dan semangat kemudian.